Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala TBBA Santri Mandiri Ahfiah, Bapak Ahdi Tri Oktalisdianto yang pada hari ini merangkap sebagai tim penguji. Yang kami hormati pula Al-Mukarram Bapak Ustadz Eko Koswara selaku tim penguji pada pagi hari ini juga. Yang kami hormati segenap jajaran yayasan, pengurus yayasan Islamiyah Amrullah Hadgelis yang insya Allah pagi hari ini juga sedang menonton siaran ini. Yang kami hormati orang tua dari Ananda Azhar Samsul Falah, yaitu Bapak Ahmad Suryadi dan Ibu Putri yang pastinya juga sedang menonton siaran ini, serta sahabat-sahabatku sekalian, sahabat Ahfiah dimanapun berada yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya lah pada pagi hari ini Selasa 9 Agustus 2022 kami dapat mengadakan acara tasmi untuk yang pertama kali dalam sejarah lembaga kami Pondok Ngaji Santri Mandiri Ahfiah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena beliaulah kita dapat keluar dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan adanya dinul Islam. Baik hadirin sekalian, baik yang ada di sini menyaksikan ataupun yang ada di rumah, sedikit mukadimah dari kami adalah Ananda Azhar Samsul Falah ini adalah santri pertama kami yang alhamdulillah sudah hafal 30 juz 30 Pak. Yang hafal juz 30. Ya, alhamdulillah. Semoga di acara ini Ananda dapat mengikuti dengan baik apapun yang tim penguji ujikan. Mudah-mudahan bisa menjalankannya dengan lancar dan mudah, insya Allah, amin. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu kita mulai saja acara tasmi ini. Kami serahkan waktu dan tempat pada Ananda Azhar Samsul Falah beserta tim penguji. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Samsul Falah. Saya ngaji di Pondok Ngaji Santri Mandiri Ahfiah. Saya sekolah di UPTD SDN Negeri 1 Hadgelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada
والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا جزاء إلا حميما ووساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها
لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk Ananda Falah ya, Falah. Sekolahnya di mana ini Falah? SDN Negeri 1 Algelis. SDN Negeri 1 Algelis. Dekat dari sini ya. Terus sudah berapa lama nih ngaji di apa namanya? Mandiri apa? Santri Mandiri Afia ya. Ya sudah berapa lama ngaji di Santri Mandiri Afia? 1 tahun. Lebih kurang ya. Jadi alhamdulillah ya, bacaannya, makhrajul hurufnya bagus ya. Terus saya lihat juga panjang pendeknya ya bagus ya. Terus tajwidnya juga saya lihat dan saya dengarkan Ananda Falah ini bagus ya. Artinya walaupun ada sedikit apa namanya, karena memang mungkin persiapannya mendadak ya. Iya, karena memang persiapannya juga mungkin boleh dikatakan mendadak ya. Jadi apa namanya, agak sedikit grogi. Iya. Jadi
Ini karena grogi jadi ada sedikit ininya. Tapi insya Allah bagus untuk Ananda Falah ya. Tinggal semangat bagaimana untuk bisa menghafal lebih lanjut. Insya Allah. Jadi kita harus bangga ya untuk di santri mandiri Afia ini. Mas wajib hurufnya yang penting, terus panjang pendeknya, tajwidnya, dan saya dengarkan, insya Allah semuanya bagus. Lanjut ya. Lanjutnya ini sambung ayat ya Falah ya. Nanti Bapak bacakan satu ayat, nanti terus Falah melanjutkan. Nah ini juga Bapak sudah siapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrik wa idza quri Au yad wa idza quri'a wa ma yudrika la'allahu yazakka. wa idza quri'a Au yadzakkaru. aw yazakkaru. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kelas. Selanjutnya sebentar ya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Iya. Itu setelah kalabal ada tanda apa itu? Sakta. Ada tanda sakta. Nah, bisa dijelaskan apa itu sakta? Yang dinamakan sakta ialah berhenti sejenak selama satu alif tanpa bernafas. Iya. Kelas. Ayat selanjutnya ya, Falah ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Kelas. Selanjutnya fama lahum la yu'minun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu. Sajada wajhiya lilladzi wasawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Masya Allah. Jadi sudah seusia ini sudah hafal ya. Itu tadi Falah melakukan sujud apa itu? Sujud tilawah.
sujud tilawah itu apa? Ketika kita membaca Al-Quran dan bertemu ayat as-sajadah, nah kita disunahkan untuk sujud tilawah. Baik, kita ke ayat yang berikutnya ya, yaitu hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Alhamdulillah ya. Jadi Ananda Falah ini sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari mulai tadi surat Abasa ya, An-Naba ya, surat An-Naba, alhamdulillah hafal ya. Walaupun ada sedikit kekurangan, tapi insya Allah yang namanya membaca Al-Quran itu memang terkadang ada yang namanya lupa, dan itu pasti akan terjadi kepada seseorang. Maka untuk itu diingatkan. Tapi saya acungkan jempol saya acungkan jempol. Saya sendiri bangga ya bisa melihat Ananda Falah ini hafal sampai di juz ke-30 ya, hafal di juz ke-30. Dari makhrajul hurufnya, terus juga panjang pendeknya, tajwidnya juga, bahkan sampai hafal sujud tilawah di ayat as-sajadah ya. Nah, insya Allah ini untuk agar kita lebih berkah ya Falah ya. Ini penutup, coba Falah bacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Ananda Falah cukup ya. Insya Allah Bapak hanya bisa memotivasi Ananda Falah. Mudah-mudahan dengan diadakan acara seperti ini, yang pertama bisa memotivasi Ananda Falah ya, agar lebih giat lagi mengajinya ya, ngantrinya di pondok santri Afia Mandiri ya, Mandiri Afia. Salah gue. Ya, jadi ketika kita ini lemah, harus memotivasi diri sendiri. Saya harus bisa ya, saya harus bisa. Seperti itu. Sebab terkadang yang namanya kebaikan ya Falah ya, yang namanya kebaikan itu banyak rintangannya ya, banyak rintangannya, banyak tantangannya. Apalagi seusia Ananda Falah ini sedang asik-asik bermain ya Pak ya, lagi asik-asik bermain. Apalagi anak-anak zaman sekarang ini gadget ya. Tantangannya gadget, HP dan yang lainnya. Tapi alhamdulillah Ananda Falah bisa hafal juz 30. Jadi teruskan ya Ananda ya. Ananda Falah ini ketika lemah
memotivasi diri sendiri. Nah ini juga orang tuanya ini, alhamdulillah punya seorang anak yang boleh dikatakan nanti bakal hafiz Quran ya. Jadi bakal hafiz Quran. Dan ini celengan juga ya, simpanan celengan untuk orang tuanya. Nanti orang tuanya itu di akhirat nanti ya, ini ulama katakan bahwasanya apabila anaknya ini mempunyai hafiz Quran ya, nanti orang tuanya kelak di akhirat itu akan dipakaikan mahkota ya, bahkan mahkota tersebut terangnya, cahayanya melebihi daripada cahaya matahari. Jadi orang tuanya ini nanti kelak di akhirat yang mempunyai anak hafiz Quran ya, ini nanti ditinggikan semakin tinggi ketika anaknya disuruh membaca oleh Allah Subhanahu wa taala, terus baca, jadi tambah naik derajatnya orang tuanya ini. Jadi di samping saya berpesan ya, khususnya juga untuk diri saya pribadi, bahkan jujur ya, diri saya pribadi juga boleh dikatakan banyak kekurangan juga. Untuk itu di samping Ananda Falah ini memotivasi diri pribadi ya, saya harus semangat. Ketika lemah saya harus semangat. Untuk itu orang tua juga harus mendukung ya Pak Bu ya. Orang tua harus mendukung. Jangan sampai ibarat cinta bertepuk sebelah tangan ya Pak Bu. Jadi jangan sampai yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan gimana sih? Jadi cinta sendiri yang dicintainya tidak membalas ya Pak Bu. Jadi jangan sampai Ananda Falah ini bertepuk sebelah tangan, artinya sudah hafal juz 30, orang tuanya mempunyai simpanan ya, tapi sama orang tuanya tidak didukung gitu kan. Kebanyakan sekarang orang tua kan lebih mengarahkannya dominan kepada hal keduniaan ya Pak Ibu ya. Jadi kebanyakannya ini seperti itu, ingin menjadikan anaknya dokter misalnya. Tidak ada salahnya untuk menjadikan anak dokter ya, insinyur ya, profesor, tapi jadilah profesor yang hafiz Quran. Ya enggak Pak Bu ya, dokter yang hafiz Quran ya, Masya Allah. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Jadi jangan sampai, itu saja pesan saya ini khususnya untuk orang tua Ananda Falah ya. Jadi dimotivasi terus, disekolahkan yang baik, yang bagus ya, sehingga nantinya bisa menjadi seorang yang hafiz Quran. Di samping hafiz Quran juga berilmu, gantungkan juga cita-citanya ini setinggi langit ya. Apa cita-citanya, diarahkan, didukung, dimotivasi. Nanti setelah cita-citanya tercapai, insya Allah Ananda Falah ini menjadi seorang pengusaha atau pekerja yang hafiz Al-Quran. Yang insya Allah ini adalah menjadi suatu tabungan untuk orang tuanya kelak di akhirat. Jadi seperti itu ya Pak Bu ya. Ini tolong saya berpesan khususnya kepada kedua orang tuanya agar Ananda Falah ini dimotivasi. Kalau bisa, kamu kalau hafal juz segini saya kasih hadiah untuk lebih motivasi ya Pak Bu ya. Kamu nanti kalau semangat santren di Pondok Ngaji Afia saya kasih ini agar lebih semangat. Insyaallah itu saja ya dari saya. Jadi ini khusus untuk orang tuanya Ananda Falah ini. Insyaallah makhrajul hurufnya sudah bagus, panjang pendeknya sudah bagus ya. Terus juga tajwidnya juga sudah bagus. Nah, nanti tinggal kesananya saja. Ini masih usia dini ya, masih usia ya dini ya, maksudnya masih usia dini ya. Kan ada pepatah mengatakan belajar di masa kecil bagai mengukir di atas batu. Jadi
belajar di masa kecil bagian mungkin di atas batu, tapi belajar di masa tua bagian mungkin di atas air. Orang mungkin di atas air sulit ya Bu Pak. Nah, ini mumpung masih kecil usia dini, arahkan Ananda Falah ini agar menjadi hafiz Al-Quran. Sudah, pokoknya Ananda Falah kata orang tua, kamu pokoknya belajar yang pinter, ngaji yang pinter, ya supaya kamu jadi hafiz Quran. Nanti orang tuanya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya. Sebab nanti surga juga bertingkat-tingkatan ya Pak Bu ya. Ada surga yang bawah, ada yang tengah, ada yang paling atas. Sebagaimana halnya seseorang juga di sini derajatnya bertingkat-tingkat lain-lain ya. Mungkin itu saja ya dari saya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, keterbatasan saya menjadi pemuji ya. Mudah-mudahan dimaafkan oleh para hadirin ya, karena mungkin banyak kekurangan dan keterbatasannya. Dari saya mungkin itu saja dulu. Iya, terima kasih. Maka untuk barangkali ada program atau acara selanjutnya saya serahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ujian selanjutnya ya, kebetulan di acara ini kami juga akan selain menguji bacaan Al-Quran dari Ananda Azhar Samsul Falah ini, kami juga menguji dengan ilmu tajwidnya, pengetahuan ilmu tajwidnya. Disimak ya Falah. Apa yang dinamakan gunnah musyaddadah? Yang dinamakan gunnah musyaddadah ialah apabila ada nun atau mim yang bertasydid. Baik. Oke, selanjutnya ada berapa hukum nun sukun atau nun sukun dan tanwin? Ada 5. Sebutkan. 1. Idgham bi gunnah. 2. Idgham bila gunnah. 3. Iqlab. 4. Idhar syafawi. 5. Ikhfa syafawi. Idhar haki. 5. Ikhfa hakiki. Nah, sekarang apa yang dinamakan idgham bi gunnah? Yang dinamakan idgham bi gunnah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya nun mim wawu. Apa yang dinamakan idgham bila gunnah? Yang dinamakan idgham bila gunnah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ra. Selanjutnya, apa yang dinamakan iqlab? Yang dinamakan iqlab ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Apa yang dinamakan idhar halqi? Yang dinamakan idhar halqi ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Apa yang dinamakan ikhfa hakiki? Yang dinamakan ikhfa hakiki ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta, ta, jim, dal, zal, za, sin, 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 sod, ta, ta, da, ka, kaf, kaf. Baik. Selanjutnya, ada berapa hukum mim sukun? 3. Sebutkan. 1. Idgham mithli. 2. Idhar syafawi. 3. Ikhfa syafawi. Yang dinamakan idgham misli apa? Yang dinamakan idgham mithli ialah apabila ada mim sukun bertemu mim. Yang dinamakan ikhfa syafawi apa?
yang dinamakan nikah syafawi ialah apabila ada min sukun bertemu ba. Idhar syafawi itu apa? Yang dinamakan idhar syafawi ialah apabila ada min sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Baik. Nah mungkin ini yang terakhir dari saya, pengetahuan tajwid. Apa yang dinamakan mu'annaqah? 2.3 mu'annaqah, artinya berada di salah 1.3. Baik, syukur alhamdulillah. Ananda Farah bisa menjawab semua pertanyaan saya. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari Pak Ustadz Eko. Iya, baik, alhamdulillah ya, sampai apal seperti itu ya. Memang anak kecil ini masih ingat daya ingatnya masih tajam, untuk itu diarahkan kepada kebaikan-kebaikan itu akan bisa diingat terus dalam memorinya ya. Malah tambahan ya, tambahan doa-doa ya. Jadi penting juga ya kita dalam keseharian doa ya, maka itu doa mau mandi ya, ataupun doa mau masuk kamar mandi ya, ataupun doa yang lain-lainnya. Tapi Bapak nggak bakalan tidak akan memberikan materi doa yang banyak, nah, hanya beberapa saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan amal jariah buat Falah, orang tuanya, dan juga buat memotivasi yang kemungkinan di kesempatan pagi hari ini melihat ya, menonton ya, barangkali saja dengan melihat Ananda Falah, Masya Allah iya, saya ingin nih anaknya seperti Ananda Falah ya, masih kecil sudah bisa tajwid, sudah bisa hafal juz 30 dan lainnya. Baik, Ananda Falah ya, Bapak mau mendengarkan doa mau mandi. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizki. Masya Allah. Baik. Lalu coba bacakan doa melihat kilat. Subhana man yurikumul barqa khawfa tama'a. Iya itu ya. Lalu doa mendengar petir. Allahumma la taqna bi ghadabika wa la tuhlikna bi 'adzabika wa afina qabla dhalik. Coba Bapak mau mendengarkan Falah membaca doa mimpi buruk. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitani wa sayyiatil ahlam. Masya Allah. Terakhir saja, yaitu doa menjenguk orang sakit. Allahumma rabbana si mudribal ba'syis fi anta syafi la shifaiya illa anta shifa'u la yughadiru saqaman. Alhamdulillah, Masya Allah, semuanya betul ya. Mudah-mudahan doa-doa yang dibacakan atau disebutkan oleh Ananda Falah bisa menjadi amal jariah buat Falah, buat orang tuanya, bisa memotivasi bagi yang melihat ya di acara ini ya. Jadi kalau yang melihat ini termotivasi ya Pak Bu, nah, nanti Ananda Falah ini termasuk mendapatkan bagian pahalanya. Makanya saya sebutkan ini jadi amal jariah itu seperti itu, karena ketika anak Adam meninggal dunia ini terputus sudah ya amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama anak soleh ya, yang kedua yaitu sedekahun jariah, yang ketiga itu
ilmu yang bermanfaat. Dan ini insya Allah termasuk ilmu yang bermanfaat. Nanti yang melihat termotivasi, ya, anak dapat pahalanya, begitu pun orang tuanya. Bagaimana? Ya, baiklah. Alhamdulillah acaranya sudah selesai ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita tutup, ya sedikit tentunya berkenaan dengan keutamaan Al-Quran ya Pak Bu. Jadi ada sebuah hadis ya dari riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah ya. An Utsmana radhiyallahu anhu qala, dari Utsman radhiyallahu anhu berkata ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ini jadi keutamaan Al-Qur'an ya. Jadi maksudnya ini berbeda-beda ya kandungannya. Jadi derajat yang terendah adalah hanya mempelajari bacanya saja. Hadis tadi juga ini dikuatkan dengan hadis mursal ya. Hadis mursal itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tanpa menyebutkan perawi sahabat. Ya, jadi hadis tadi dikuatkan dengan hadis mursal yang diriwayatkan oleh Syekh Sa'id bin Sulaim rahimahullah atau rahmatul alaih ya. Yaitu baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang diberi kelebihan lain, yaitu berupa kenikmatan dunia, ini lebih utama darinya, berarti ia telah meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepadanya. Jadi ketika kita ini nanti ananda falah ya, ketika sudah menjadi seorang hafiz Al-Quran, lalu jangan sampai melihat orang yang dunianya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dunia ini banyak hartanya ya, banyak uangnya ya, lalu berkata, oh dia lebih baik daripada saya, lebih mulia daripada saya dari segi keduniaannya. Jangan seperti itu ya. Ini tidak boleh ya, karena yang namanya kenikmatan dunia ini hanya sementara saja ya, sementara saja, tidak akan selama-lamanya. Sedangkan yang namanya hafiz Al-Quran itu ya, di dunianya dimuliakan oleh Allah, begitu juga nanti di akhiratnya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus benar-benar ada cita-cita ya, bagaimana untuk bisa menjadi seorang yang hafiz Al-Quran. Bahkan di sebuah hadis yang lain, ini Rasulullah SAW bersabda ya, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa ala tsnaini rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari
wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan iri hati kecuali terhadap dua orang, yaitu seseorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan membaca Al-Qur'an, kemudian ia selalu sibuk dengannya siang dan malam. Yang kedua, seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu ia menginfakkannya siang dan malam. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Jadi kita ini tidak boleh iri ya, tidak boleh iri hati ya, kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang Allah berikan Al-Quran ya, lalu orang tersebut sibuk terus dengan Al-Quran, artinya ia bermurojaah, membacanya siang dan malam ya, maka ini adalah sesuatu yang kita boleh iri kepadanya. Karena iri dalam hal keduniaan itu tidak diperbolehkan ya, apalagi dengki ya. Apalagi dengki itu tingkatan sedikit atas dari iri ya. Kalau iri ini hanya bagaimana saya ini ingin seperti dia tapi tidak sampai kepada nikmat itu hilang ya. Tapi dengki ini bagaimana ia menginginkan nikmat yang ada di orang tersebut menjadi hilang. Jadi seperti itu, tidak dibolehkan iri ya, iri hati kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang Allah berikan Al-Quran, ia sibuk dengannya siang dan malam, ia selalu membacanya siang dan malam ya. Dan orang yang Allah berikan harta, Allah berikan kekayaan ya, sehingga ia dengan kekayaannya tersebut dan hartanya tersebut menginfakkannya baik di waktu siang ataupun di waktu malam. Nah, jadi ada keutamaannya sendiri ya Pak, Bu. Ada keutamaannya sendiri. Jadi ada keutamaan orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang diberikan keutamaan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat, yaitu hartanya ini diinfakkan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berinfak ataupun sedekah di siang hari ataupun di malam hari. Nah, mudah-mudahan ini nanti ananda falah ya, besar nanti jadi hafiz Al-Quran ya, juga menjadi orang yang kaya ya, double tuh. Yang diperbolehkan kita iri kepada orang tersebut, hafiz Quran, ia baca terus siang dan malam, dan orang yang kaya dengan hartanya itu ia infakkan baik di siang ataupun di malam hari. Nah, untuk itu kepada bapak-bapak, ibu ya, yang kemungkinan melihat acara ini, saya atau kami mengajak ya, ibu-ibu atau bapak-bapak, adik-adik remaja ya, artinya kita ini tidak dilarang untuk mencari harta benda. Tidak dilarang untuk mencari harta benda, asalkan harta benda tersebut ketika kita mempunyai, kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan kita boleh iri kepadanya, kepada orang yang dikaruniai oleh Allah harta ya. Orangnya kaya, banyak uang, tapi rajin infak ke sana, rajin infak ke sini, rajin sedekah ke sana, rajin sedekah ke sini ya. Jadi kita boleh ini ya. Yang tidak boleh itu
ketika kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, tapi hartanya digunakan kepada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Tidak usah dibahas ya, mungkin kita pada ngerti ya, artinya harta yang digunakan untuk di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari saya yang sedikit ini bermanfaat ya, dan bisa memotivasi khususnya pada diri saya pribadi ya, dan juga umumnya untuk semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini ya, dengan melihat Ananda Fala sudah hafal juz 30, dibarengi makhrajul hurufnya bagus ya, dibarengi panjang pendek dalam membaca Al-Quran itu juga bagus ya, karena panjang dan pendek ini perlu Pak ya. Jangan di masalahnya kalau nanti panjang pendeknya dalam membaca Al-Quran ini artinya yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Ini salah kaprah, nantinya orang nyanyi aja ada intonasinya ya Pak Guru. Jadi orang nyanyi aja ada intonasinya. Kalau yang panjang dipendekkan, gimana jadinya kalau kita mendengarkan lagu yang menyanyinya waktunya panjang dipendekkan, waktunya pendek dipanjangkan, maka akan mengganggu keindahan nyanyian tersebut ya. Begitupun dalam membaca Al-Quran harus ada panjang pendeknya. Ketika panjang harus dipanjangkan, ketika pendek harus dipendekkan. Maka itu akan menambah keindahan. Keindahan baik yang membacanya pun enak, yang mendengarnya pun enak. Jadi jangan sampai di saat membaca Al-Quran panjang dan pendeknya ini kita tidak terapkan. Mana yang harus ketika ada panjang 2 harokat ya, atau sampai 6 harokat, ini juga harus diperhatikan karena nantinya menambah keindahan dalam bacaan Al-Quran tersebut. Begitupun tajwid Pak Bu ya. Begitupun ketika ilmu tajwid juga harus diperhatikan ya. Mana nun mati bertemu dengan huruf fa dibacanya apa ya. Tanwin bertemu huruf ba, atau nun mati bertemu dengan ba ya, atau mim bertasdid dibacanya bagaimana, gunanya seberapa lama, ini harus diperhatikan. Dan itu nanti akan menambah keindahan, keenakan dalam membaca Al-Quran. Kita lihat ini Ananda Falah ya. Ananda Falah ini belum tahsin ya Bu ya Pak. Artinya belum dalam rangka ke nada ataupun lagu ya. Lagu dalam membaca Al-Quran masih bentuknya hafalan ya. Ini sudah enak terdengar, artinya sudah enak terdengar karena memang tajwidnya dipakai ya, terus panjang pendeknya juga dipakai, makhrajul hurufnya juga dipakai. Nah ini juga harus diperhatikan makhrajul huruf juga ya, karena akan menambah keindahan membaca Al-Quran. Mana a, mana a ya, mana da, mana da ya, mana wo, mana bo. Nah, jadi beda-beda Pak Bu ya. Dan saya lihat alhamdulillah Ananda Fala juga sudah menerapkannya. A dibaca a dibaca a, da dibaca da dibaca da, wo dibaca wo, bo dibaca bo. Jangan bo dibaca wo dibaca bo, atau a dibaca a. Ini kebanyakan kan ketika ada huruf ain ya, ada huruf ain dibacanya a, harusnya a dibacanya a. Nah ini 3 ini yaitu makhrajul huruf, panjang pendek, tajwid. Ini harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Insya Allah apabila 3 tersebut dikuasai, maka akan menambah keindahan bacaan Al-Quran orang tersebut. Nah Bapak Ibu ya,
Demikian saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi mohon dimaafkan apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan, kemungkinan juga menyinggung hati Bapak Ibu pendengar ya. Tidak saya tidak bermaksud ya menyinggung perorangan ataupun gimana ya. Yang jelas mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang bermanfaat khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tutup penyerahan sertifikat. Sebelum ditutup, Pak Ustadz mohon berkenan untuk menyerahkan sertifikat penghargaan sebagai tanda bahwa Ananda Azhar Samsul Falah ini sudah menjadi Hafiz Juz 30. Ya, alhamdulillah kita saksikan ya penyerahannya kepada Anda. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi kita sudah saksikan penyerahan apa? Sertifikat penghargaan Hafiz Juz 30. Nah, jadi coba Ananda bisa diinikan ya. Nah, ini alhamdulillah Ananda Falah sudah mendapatkan ya sertifikat penghargaan ya. Bahwasanya sertifikat Hafiz ya sudah hafal Juz 30. Mudah-mudahan ini dari pondok ngaji ya. Pondok ngaji Santri Mandiri Afia. Selamat ya Ananda Falah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan saya doakan Ananda Falah ini kehidupannya berkah ya. Nantinya gedenya jadi gede atau besar. Gede sama besar sama aja ya. Iya, nanti gede, masih gede ataupun besar ya. Jadi orang yang berguna nusa dan bangsa ya, Masya Allah. Iya, jadi Ananda Falah mudah-mudahan nanti besarnya ya banyak bermanfaat untuk orang lain ya, berguna bagi nusa, bangsa, negara dan juga agama ya. Mudah-mudahan juga orang tuanya lihat nih kesempatan saya hari ini menjadikan suatu kebanggaan untuk orang tuanya pribadi ya. Semangat ya Ananda Falah ya. Jangan berhenti sampai di sini, terus semangat memotivasi diri, juga orang tuanya juga jangan lupa ya untuk memberikan motivasi, memberikan semangat ya. Jadikan Ananda Falah ini nanti sampai besar orang yang hafiz Al-Quran, orang yang sukses dunia dan akhirat. Itu pesan saya ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Baiklah, kita tutup dengan sedikit doa ya. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ilahukum illa wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Alif lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Saya kembali serahkan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Eko yang sudah begitu luar biasa memberikan tausiah dan tanggapannya mengenai acara ini. Dan akhirnya kami atas nama segenap pengurus dan Dewan Guru dari Pondok Haji Santri Mandiri Alfia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi yang sudah menyimak acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kebaikan dari acara ini, itu semata-mata karena Allah dan dari Allah, dan apabila banyak kekurangannya, itu semata-mata dari kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.